Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah berikan banyak nikmat untuk kita semua. Terkhusus di subuh ini, nikmat dapat hadir di tempat paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid, di majelis paling mulia, yaitu di majelis ilmu. Dengan seringnya kita bertemu di masjid ini, di majelis ini, semoga di akhirat nanti Allah Ta'ala kembali pertemukan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan sering bersolawat. Semoga dengan izin Allah Ta'ala kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, hari ini hari Ahad, hari yang ke-16 kita berada di bulan Januari di 2022 Masehi, bersamaan dengan 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Terasa perjalanan waktu begitu cepat, datang pergi saling silih berganti. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa perjalanan waktu yang terasa cepat ini tanda kiamat sudah dekat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tak akan terjadi hari kiamat itu sampai jarak waktu ke waktu terasa dekat. Perjalanan waktu terasa cepat. Wa takunu sanah kasyahri. Setahun rasanya seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati. Sebulan rasa seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi. Seminggu rasa sehari. Wa yakunul yaumu kasa'ati, sehari rasa 1 jam.
wa takunu sa'atu kadharamati binnar. 1 jam itu tak terasa, cepat betul. Tadi jam 4 kita bangun, menjelang ke jam 5 tu cepat tak terasa. Tak lama lagi sudah pukul 6, cepat. Bagaimana cepatnya? Nabi mengibaratkan bagaikan api membakar tandan-tandan kurma yang kering. Itulah yang terasa oleh kita sekarang. Cepat terasa perjalanan waktu. Ini tanda kiamat sudah dekat. Hadis ini kapan Nabi ucapkan? Dulu ketika beliau masih hidup, 14 abad lebih yang lalu. Jemaah, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, ternyata bukan hanya perjalanan waktu yang terasa cepat, kita umat Nabi Muhammad pun matinya cepat. Kenapa kita mati cepat Pak Ustaz? Usia kita singkat. Berapa usia kita umat Nabi Muhammad? Hadis ini sering saya sampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu berkisar 60 ke 70. Ada yang lebih, ada, tapi tak banyak. Yang tak sampai 60 banyak juga. Jadi yang lebih tak banyak, yang tak sampai 60 banyak. Begitulah jatah umur umat ini, singkat, makanya kita mati cepat. Jemaah, kita ini sudah meninggalkan garis start. Garis apa yang sedang kita tuju? Garis finish. Kalau umur sudah 60, itu garis finish dah dekat. Tak lama lagi sampai. Apalagi kalau sudah 61, 62, 63 atau 65, apalagi 70. Itu mungkin setengah langkah lagi sampailah tu. Bapak berapa umur Pak? Dah sampai itu dah. Oh Pak? Alah dokek mono tu. Udah dekat itu. Jemaah, saya tengok pelari cepat itu, pelari cepat, Olimpiade umpamanya. Mengapa pelari itu kalau akan sampai ke garis finish? Pelari ketika akan sampai ke garis finish menambah kecepatan, bukan mengurangi. Walau tenaga sudah terkuras, mungkin tinggal sisa-sisa saja. Karena apa? Sudah habis dari garis start. Tapi walaupun demikian, akan tiba ke garis finish. Mengapa dia? Mengeluarkan segala kemampuannya, menambah kecepatannya. Apa tujuan? Biar sampai ke garis finish menjadi sang juara. Semua pelari itu sampai ke garis finish, tapi ada yang sekedar sampai kalah, ada yang sampai menang. Untuk apa sampai kalah? Mesti sampai jadi sang pemenang. Marc Marquez begitu juga. Marc Marquez, F1, Lewis Hamilton. Kalau Marc Marquez MotoGP, saya tengok Marc Marquez itu di lintasan GP itu. Mengapa dia masuk lap terakhir? Di situ dia menggas motornya. Kadang-kadang macam sesengaja pula dia lawan biar motong dia. Tapi begitu masuk lap terakhir, dia tak kasih ampun. Di situ dia mengeluarkan skillnya. Hebatnya, di detik-detik terakhir, di lap terakhir, dia bisa nyalip, tiba di garis finish, juara. Lewis Hamilton macam itu juga tadi saya bilang.
Hebatnya, ini maaf kalau contohnya tak tepat, petinju gitu juga. Petinju di ronde 12 coba tengok. Mengapa petinju di ronde 12? Dari ronde 1 ke ronde 11 itu tenaga terkuras. Apalagi kita tengok kadang-kadang ada yang tak kenal lagi kita dengan wajahnya. Bengkak, robek, berdarah. Tapi begitu ronde terakhir, ronde 12, di detik-detik terakhir, mengapa petinju? Disitulah dia mengeluarkan segala kemampuannya. Agar lonceng berbunyi, tangannya yang diangkat oleh sang juri menjadi juara. Apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya begini. Kalau umur sudah 60, jalan ke 70, itu jatah umur umat ini. Ibaratnya sudah dekat ke garis finish. Gas. Gas. Memang awak tak muda lagi. Tenaga dah kurang. Semangat. Gas. Jangan kasih kendor. Untung-untung nanti sampai ke garis finish, bukan sekedar sampai, tapi sampai jadi sang juara. Memangnya apa hadiahnya Pak Ustaz? Surga. Yang kasih siapa? Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Siapa yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz, itulah sang juara. Itulah pemenang. Itulah winernya. Apa hadiahnya? Surga. Yang kasih hadiah siapa? Allah Ta'ala. Syaratnya tiba di garis finish jadi sang juara. Untuk itu gas. Apa yang digas Pak Ustaz? Digas tahajudnya. Jangan kasih ampun, jangan kasih kendor. Duhanya gas. Puasa Senin Kamis gas. Baca Quran gas. Untung-untung sedang ngegas, putus tali gas, mati. Untung-untung pas sedang ngegas tadi kan semangat itu, putus talinya mah, berarti tiba garis finish juara. Nah, jadi sekali lagi bukan nakut-nakuti, kalau dah 60 ke 70 itu garis finish dah dekat betul. Entah 3 hari lagi sampailah tuh. Mungkin tak sampai 3 hari. Ramadan nanti pun tak belum tahu entah sampai tak tidak. Kalau diam aja Pak Ustaz, tak bisa diam. Supaya tak sampai garis finish diam awak. Tak bisa. Baik Bapak Ibu jemaah. Berbeda umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu matinya lambat. Kenapa matinya lambat? Karena usia mereka itu berabad-abad. Ada umat terdahulu usianya 2 abad. Ada yang berusia 3 abad. Bahkan ada yang berusia selama 9 abad. Makanya mereka mati lambat. Tapi sekali lagi kita umat Nabi Muhammad matinya cepat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Kemudian kalau umur sudah 60 jalan ke 70, ini sering saya sampaikan, itu uban sudah banyak tumbuh. Lalu kalau banyak uban tumbuh Pak Ustaz, bahagialah. Karena kata Nabi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, uban itu nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa beruban dan dia adalah seorang muslim, orang Islam, maka ubannya itu nanti menjadi cahaya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Tapi ingat, jangan hanya bermodal uban pergi ke akhirat. Modal uban tak cukup. Mentang-mentang uban banyak, kendor gas. Baca Quran tak ada lagi. Awak suruh kuatkan gas, dia dikendurkannya. Senin Kamis tak puasa lagi. Tahajud apatah lagi. Bertanya cucunya, Tok, Atuk sekarang jarang ke masjid saya tengok.
Baca Quran pun dah jarang. Dulu rajin puasa Senin Kamis, tapi sekarang tak ada lagi. Dia menjawab, uban atuk dah banyak dah. Makanya gasnya atuk kendurkan. Memangnya apa hubungannya atuk dengan uban? Hadisnya sahih. Perawinya Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, kalau uban ni banyak nanti menjadi cahaya pada hari kiamat. Betul itu. Tapi modal uban tak cukup. Lalu apa modal kita ke akhirat? Modal kita ke akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Allah suruh kita bawa bekal. Allah suruh kita cari bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Tapi takwa tak didapat begitu saja. Dengan apa kita dapatkan takwa ini? Dengan beribadah tadilah. Gas, itu yang saya maksud. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bekal kita takwa, dia didapat lewat ibadah. Lalu sampai kapan kita beribadah? Sampai status kita berubah menjadi jenazah. Jadi batas ibadah bukan tua. Batas ibadah bukan sakit. Batas ibadah bukan lelah. Kapan batasnya? Sampai kita tak lagi bisa beribadah. Kenapa tak beribadah? Status sudah berubah menjadi jenazah. Apa ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, sembah Rabbmu. Sampai kapan kita menyembah Rabb kita? Allah Ta'ala, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Apa itu yakin? Malaikat maut datang mencabut nyawa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baru berhenti ibadah. Jadi batasnya bukan bosan. Lah bosan rasanya Pak Ustaz, istirahatlah. Kalau istirahat berarti nak mati itu. Ada yang mau istirahat ibadah? Ada yang mau istirahat? Kalau ada yang mau istirahat, berarti ingin cepat-cepat sampai ke garis finish. Jemaah, ketika nanti malaikat maut datang menjemput, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu datangnya tiba-tiba, tanpa aba-aba. Jadi maut itu datang tak menunggu taubat. Tapi taubatlah yang menunggu datangnya malaikat maut. Malaikat maut itu nanti ketika kita sampai ke garis finish, dia datang tak menunggu bekal kita cukup, tapi bekal kitalah yang menunggu kedatangannya. Jadi bahasa lainnya, ajal tak menunggu taubat, taubatlah yang menunggu ajal. Ajal tak menunggu bekal, bekallah yang menunggu ajal. Tapi sekali lagi datangnya tiba-tiba tanpa aba-aba. Kalau datangnya ada aba-aba, taubat kita. Kalau datangnya pakai aba-aba, semangat kita. Tapi tak macam itu. Dia tak nunggu bekal cukup, dia tak menunggu kita taubat. Saya ulangi, tiba-tiba. Pak Ustaz, ada enggak yang semacam Allah kasih kode? Ada. Tapi bukan orang seperti kita. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika akan wafat, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Ada datang pilihan dari Allah Ta'ala. Muhammad, engkau ingin hidup beberapa tahun lagi atau ingin kembali kepada Allah sekarang? Kemana Nabi menjatuhkan pilihannya? Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la.
Aku ingin kembali kepada Allah sekarang. Aku ingin kembali kepada Allah sekarang. Kepada saya, kepada kita takkan ada yang macam itu tu. Kepada Nabi Ibrahim juga datang malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Masa ada kekasih mencabut nyawa kekasih? Artinya kalau bahasa kita sampai hati begitu. Sampai hati. Kok ada kekasih mencabut nyawa kekasih? Malaikat maut balik kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ibrahim mengomong begini-begini. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Sampaikan kepada Ibrahim, adakah sang kekasih yang tak sabar lagi nak bertemu kekasihnya? Malaikat maut kasih tahu kepada Ibrahim, Ibrahim, Allah berkata seperti ini, adakah kekasih yang tak sabar lagi nak bertemu sang kekasih? Kata Ibrahim, tak ada. Kekasih itu tak sabar nak bertemu sang kekasih. Aku tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saya, kepada kita takkan ada yang seperti itu. Termasuklah Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab kumpulan hadis Qudsi karangan Syekh Isamuddin. Jadi ini bukan cerita dongeng, tapi termasuk hadis Qudsi. Nabi Musa alaihissalam itu nabi pencemburu. Nabi Musa itu pencemburu. Jadi Nabi Musa melihat ada seorang lelaki di rumahnya. Siapa lelaki itu Pak Ustaz? Malaikat maut yang nyamar. Tapi malaikat maut ni tak kasih tahu pula, aku ni malaikat maut ni Musa. Dia tak kasih tahu. Tapi tiba-tiba datang dan datang nyamar seperti manusia. Nabi Musa ni pencemburu. Tinjunya. Tinjunya. Kena Pak Ustaz? Kena. Mata kiri kena. Hampir lepas mata malaikat maut tu ditinju Nabi Musa. Tapi untunglah tak mati. Sempat mati entah siapalah cabut nyawa jemaah. Ditinju Musa. Musa tu kan kita tahu tinjunya kuat. Pengikut Fir'aun sekali tinju aja tumbang meninggal. Jadi kena tinju tadi. Malaikat maut balik kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah sampai dah ke tempat Musa. Tapi Musa ya Allah tiba-tiba meninju mataku. Ni mataku Musa yang ninju ni. Jemaah, oleh Allah Ta'ala kembali disehatkan mata malaikat maut. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat maut, kau pergi lagi ke tempat Musa, tapi perkenalkan diri. Jangan tiba-tiba ya kena yang kanan lagi nanti. Tadi yang kiri nanti kanan lagi nanti. Perkenalkan diri. Nabi Musa datang ke rumah malaikat maut datang ke rumah Musa, dia perkenalkan diri. Saya ni malaikat maut. Tapi Allah titipkan pesan kepada malaikat maut untuk disampaikan kepada Musa. Apa dia? Suruh Musa tu nanti meletakkan telapak tangannya di punggung sapi. Suruh dia meletakkan tangannya di punggung sapi. Berapa helai bulu sapi di bawah telapak tangan Musa tu? Setiap helai menambah 1 tahun umur dia. Kalau 10 helai je lah katakan 10 tahun tambah umurnya. Kalau 50 helai kanan, 50 kiri 100. Berarti berapa bertambah umurnya? 100 tahun. Bapak Ibu jemaah, lalu Musa diberitahulah oleh malaikat maut. Malaikat maut, Musa, aku ni malaikat maut. Allah perintahkan aku datang dan Allah berpesan. Apa kata malaikat maut? Allah menyuruh engkau meletakkan telapak tangan di punggung sapi.
Berapa helai bulu sapi berada di bawah telapak tanganmu, setiap helai menambah 1 tahun umurmu. Setelah itu kata Musa, ya setelah itu engkau meninggal. Kata Musa, aku ingin mati sekarang. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita dikasih pilihan seperti itu, bukan hanya telapak tangan kiri kanan kita pakai, telapak kaki pun kita pakai. Kenapa kita pakai telapak kaki juga? Biar makin banyak bulu sapi itu tertutup oleh telapak tangan dan telapak kaki kita. Makin banyak tertutup, makin banyak jumlah helainya, makin panjang umur kita. Pertanyaan, kenapa kita takut bersua dengan Allah Ta'ala? Kembali kepada kaji, bekal itulah penyebabnya. Kita gas, kita kendor terus. Jadi begitu akan kembali ke Allah, kita takut. Kenapa takut? Bekal tadi persoalannya. Pak Ji, kampung mana Pak Ji? Mana kampung? Pasir. Pasir mana Pak Ji? Dalu. Ini contoh ya. Pak Haji ini pulang ke Dalu-Dalu, mobilnya Fortuner. Ini contoh. Berapa Fortuner membutuhkan pertalit dari Pekanbaru ke Dalu-Dalu? Umpama 1 tangki full. 1 tangki full. Start dari perumahan ini sampai ke Dalu-Dalu 1 tangki. Mobil Pak Haji ini cuma 1/4 isi tangkinya. Lalu berangkat dia ke Dalu-Dalu. Sampai tidak? Tak sampai lah. Itu sampai Kuok cuma tu. Itu cuma bisanya sampai Kuok. Makan kopi tidak bertulang. Duit tak ada pula. Makin takut singgah. Takut singgah tak? Takut. Kenapa takut singgah? Duit tak ada. Dan saya yakin Bapak tak nekat pulang ke Dalu-Dalu, tak nekat singgah ke kopi ndak bertulang. Apa sebab tadi? Pertalit 1/4, duit nak beli kopi tak ada. Jadi kalau gitu, pulangnya bisa ditunda. Nantilah setelah penuh pertalit di tangki Fortuner ini, udah cukup duit, baru pulang. Begitu juga ketika kita akan pulang kepada Allah Ta'ala. Takut itu datangnya kapan? Waktu tiba di garis finish. Waktu tiba garis finish baru sadar, ini masalahnya. Saya ulangi, waktu tiba garis finish itu baru sadar bekal tak cukup, takut balik. Takut balik. Tiba di garis finish takut balik, baliknya bisa ditunda atau tidak? Tak bisa. Ini bedanya. Kalau nak balik ke Dalu-Dalu tadi bisa tunda. Tunggu cukup bekal dulu. Tapi kalau nak balik kepada Allah ke kampung akhirat, bekal tak cukup. Tak bisa tunda kan? Tapi itulah yang kita minta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tunggu sebentar. Tak ada tunggu lagi. Cukup tak cukup, berangkat. Tapi apa resikonya? Orang sampai ke surga, awak tak sampai. Kenapa tak sampai? Bekal dibawa tidak cukup. Itu penyebabnya. Jadi untuk itu kaum muslimin, tadi saya katakan ketika akan sampai ke garis finish, gas. Jangan kasih ampun. Biarlah umur sudah tua, tenaga sudah berkurang, semangat. Kita teringat siapa jemaah? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Maktum itu waktu itu sudah tua. Kemudian mata buta. Ini kejadiannya setelah hijrah ini. Dan dia termasuk sahabat yang luar biasa, Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi pada suatu hari dia macam minta dispensasi lah.
Ibaratnya nak kendur-kendur gas sedikit lah. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku ni dah tua. Sudah tua, buta pula. Kemudian ya Rasulullah, yang menuntunku ke masjid itu taklah sering standby orang yang menuntunku ke masjid. Dan engkau tahulah ya Rasulullah, jalan ke masjid bergelombang, mendaki, menurun, terjal. Dan banyak binatang-binatang berbisa. Kalajengking, seposan. Apalah bahasa Indonesia seposan? Lipan. Yang kakinya banyak itu. Seposan. Aku ni tua ya Rasulullah. Udah tua, buta lagi. Jalan ke masjid, mendaki, menurun. Tentu tak beraspal seperti sekarang. Binatang-binatang berbisa banyak ya Rasulullah. Kalajengking, kobra, lipan. Jadi apa maksudmu kata Rasulullah? Aku minta dispensasi. Kalau dapat orang macam aku ni di rumah sajalah solat. Kata Rasulullah, boleh. Kalau itu alasanmu. Lalu Abdullah bin Umi Maktum tu balik kanan. Rasul panggil lagi. Abdullah bin Umi Maktum, sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Kau dengar azan tak? Dengar ya Rasulullah. Oh, kalau dengar azan tak ada alasan. Maka jemaah setelah itu Abdullah bin Umi Maktum tak pernah absen salat berjemaah walaupun kondisinya seperti tadi. Walaupun kondisinya seperti tadi, semangat. Subhanallah. Padahal jemaah, Masjid Nabawi itu dulu pertama kali Nabi bangun, kalau tak salah itu ukurannya 27 kali 32 meter. Itu masjid lantainya tanah bercampur pasir. Jadi kalau sujud berlumpur kalau musim hujan. Kalau hujan turun berlumpur. Dindingnya Pak Ustaz, tanah yang dipanaskan. Tanah yang dipanaskan kering kayak batu bata lah. Tiangnya batang kurma. Atap tak ada kecuali sedikit di bagian mihrab. Ada AC Pak Ustaz? Mana ada AC, kipas angin ni tak ada. Kemudian Masjid Nabawi itu jemaah malam tak ada cahaya. Saya ulangi, 9 tahun lamanya Masjid Nabawi itu, berarti sampai Nabi hampir meninggal tu. Karena Nabi 10 tahun di Madinah kurang lebih. Sampai 9 tahun itu Masjid Nabawi malam tak ada pencahayaan. Hanya ada pencahayaan waktu Isya sebentar. Pakai apa Pak Ustaz? Pakai pelepah dan daun kurma yang dibakar. Jadi pelepah kurma, daun kurma yang mati dibakar. Itulah pencahayaannya. Itulah pencahayaan. Tapi walaupun demikian, masjidnya makmur. Ada jemaah siang malam 24 jam. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Yang seperti Abdullah bin Umi Maktum aja tak pernah absen. Kan gitu. Yang seperti Abdullah bin Umi Maktum aja tak pernah absen. Macam mana tadi keadaannya? Seperti yang kita ceritakan. Jadi masjid itu walaupun seperti itu kaum muslimin makmur. Yang tak datang ke masjid ketika itu adalah, maaf, orang munafik. Zuhur datang dia, Asar datang dia, Maghrib datang, Subuh tak datang, Isya tak datang. Kok beda? Begini, Zuhur kan terang itu, Asar kan terang itu, Maghrib kan masih terang. Kalau tak datang ketahuan. Segan awak. Seganlah awak tak datang. Nampak sama orang nanti. Kenapa Isya dan Subuh tak datang? Tadi jawabannya, cahaya tak ada.
Cahaya tak ada di Masjid Nabawi itu. Kapan ada cahaya? Waktu Isya sebentar. Itu pun pelepah kurma yang dibakar. Makanya mereka Isya dan subuh tak datang. Karena kalau tak datang tak ketahuan. Tak ketahuan. Maaf, orang munafik ini kan solat ngambil muka, ya maaf. Orang munafik ini kan solat ngambil muka. Zuhur, Asar datang. Kenapa? MPO, ngambil perhatian orang. Kenapa subuh Isya tak datang? Orang tak nampak. Apalagi Masjid Nabawi gelap. Makanya ada hadis, asqalu salatin alal munafikin salatul Isya wa salatul Fajar. Kata Rasulullah, solat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik ada dua, solat Isya dan solat subuh. Jadi mereka tak datang dua waktu ini. Kita bawa zaman sekarang. Sekarang usahakan siang, malam pun terang. Lalu ada umpamanya orang Islam sekarang tak datang dia solat berjamaah. Kira-kira lebih parah mana? Yang tak datang di zaman Nabi atau yang tak datang di zaman sekarang? Kita jawab aja lah sendiri. Kayaknya zaman Nabi tak datang, malam ada alasan lah, orang tak nampak. Sekarang usahakan siang, malam aja terang, lalu tak datang. Berarti kalau begitu saya jalan jawab, lebih parah lah orang zaman sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena apa itu terjadi kaum muslimin kaum muslimat, dia tak berpikir kalau suatu hari dia akan tiba ke garis finish, malaikat maut datang menjemput, tak mau mengumpulkan bekal banyak-banyak. Nanti apa yang terjadi kaum muslimin? Itulah yang terjadi, dia meminta ke Allah tunggu sebentar. Kaum muslimin kaum muslimat saudaraku rahimakumullah, saat tiba ke garis finish, apa yang diinginkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini inginnya Allah. Allah ingin kita sampai ke garis finish beriman. Allah ingin kita sampai ke garis finish bertakwa. Allah ingin kita sampai ke garis finish benar-benar menjadi seorang muslim yang baik, menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah tanpa terganggu sedikit pun oleh kemusyrikan. Jemaah, kita sering mendengar nama Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya mendengar, 20 kali minimal namanya kita sebut siang malam dalam solat kita. Siapa Ibrahim itu Pak Ustaz? Bapaknya para nabi. Ibrahim itu pembongkar kemusyrikan. Dalam arti tauhidnya luar biasa. Bapak tauhid juga. Khalilullah. Namun walaupun demikian, Ibrahim ini takut jatuh ke dalam kesyirikan. Ibrahim takut jatuh dalam kemusyrikan. Apa bukti? Beliau berdoa siang malam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku. Begitu juga anak cucuku, jauhkan aku dan anak cucuku, lindungi aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Bahasa lainnya, melakukan kesyirikan, bertuhankan kepada selain Engkau ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku. Apa maksudnya Pak Ustaz? Manusia selepel Ibrahim, dia takut jatuh dalam kesyirikan. Maka kalau Ibrahim takut, kita wajib lebih takut lagi. Karena andai kata kita mati dalam kemusyrikan, Allah tak ingin. Yang Allah inginkan apa? Saat kita tiba di garis finish, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin.
Muslim sebenar-benarnya Muslim. Itu inginnya Allah Ta'ala. Tak bercampur sedikit pun dengan kemusyrikan. Jemaah, ini kaji kita penting. Semua kaji penting. Ingat jemaah, kita tuh nanti akan tiba di garis finish, godaannya kuat. Godaannya kuat jemaah. Apa godaannya Pak Ustaz? Saat kita keluar dari perut ibu, iblis dan setan sudah tak senang dengan kita. Begitu juga nanti ketika kita akan masuk ke perut bumi. Maksud saya mati. Di situ iblis dan setan habis-habisan menggoda kita. Apa keinginan iblis dan setan? Berseberangan dengan keinginan Allah. Allah ingin kita tadi mati benar-benar beriman, bertakwa, benar-benar menjadi seorang muslim tanpa ada kesyirikan. Inginnya setan dan iblis, kita mati dalam kemusyrikan. Itu ada saya baca dalam buku Rihlah ila Daril Akhirah, Temasya ke Kampung Akhirat, karangan Syekh Muhammad Al-Misri kalau tak salah. Mengapa iblis dan setan ketika kita akan tiba di garis finish menyuruh kita mati Yahudi, menyuruh kita mati Majusi, menyuruh kita mati Nasrani. Lalu kita iyakan, kita setujui, baiklah setan, baiklah iblis, aku ni Majusi, aku ni Nasrani, aku ni Yahudi. Mati kita dalam berkata seperti itu, na'udzubillah, habis main kita. Tiba tapi kalah. Untuk apa tiba kalah? Mesti tiba menjadi sang pemenang. Ingat itu jemaah, ingat itu. Makanya ada doa. Ada doa. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, sering-sering baca doa ini. Ini doa penangkal godaan iblis dan setan saat tiba di garis finish, agar kita tetap mati dalam keadaan membawa hidayah Islam. Apa doanya? Jemaah pasti hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa itu sesering-sering mungkin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Rabb kami, jangan kau lencengkan hati kami. Lenceng itu kapan? Jangan sampai tergelincir hati ini saat-saat menghembuskan napas terakhir. Ketika itu iblis dan setan menyuruh kita mati Yahudi, Nasrani, Majusi. Jangan sampai ya Allah. Ba'da iz hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Apa petunjuk yang dimaksud di situ? Petunjuk Islam ini. Baca doa tu banyak-banyak. Ini beban pikiran kita semua jemaah. Kita akan tiba di garis finish. Jangan sekedar tiba, tapi mesti tiba jadi sang juara. Jangan kalah. Kalau kalah jemaah, orang-orang di dunia ini kalahnya masih dapat hadiah. Tapi kalau kita kalah tiba di garis finish, kita dapat siksa. Apa siksanya Pak Ustaz? Andai kita mati dalam keadaan syirik, satu, habis seluruh amal kita. Tak ada sisa lagi. Andai kita mengaku menjadi seorang Yahudi, Nasrani, Majusi, ketika tiba di garis finish, saya ulangi, habis. Apa yang habis Pak Ustaz? Habis semua amal kita. Tak ada sisa lagi. Licin. Licin. Yang kedua Pak Ustaz, Allah takkan ampunkan dosa kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jemaah, sekarang ni kita Islam alhamdulillah. Tetapkah kita Islam sampai ke akhir hayat? Kita tak tahu jemaah. Kita tak tahu. Makanya kasih gas tadi. Yang ketiga, apa resikonya Pak Ustaz? Nih parah lagi yang ketiga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala, haram untuknya surga. Haram.
Lalu wa ma'wahun nar, nerakalah tempat yang pantas untuknya. Nauzubillah. Jemaah, hati-hati. Sekarang akidah kita inilah yang jadi sasaran. Sasaran siapa? Sasaran musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Siapa musuh Allah? Siapa musuh kaum muslimin? Setan, iblis, orang-orang musyrik. Jemaah, dengarkan Allah berfirman, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Al-Baqarah 217. Apa artinya? Mereka tak henti-henti memerangi kalian sampai-sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini kata Allah nih. Mereka tak akan henti-henti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan iblis dan setan? Makanya Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Hei orang beriman, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Itu perintah, tapi Allah kasih larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah suruh kita masuk Islam secara total, tapi inginnya iblis kita keluar dari Islam. Makanya apa kata Allah? Jangan ikut langkah syaitan. Jangan ikut langkah syaitan. Jemaah, andai kata Yahudi Nasrani tak berhasil menyesatkan akidah kita, iblis dan setan habis-habisan saat kita akan tiba ke garis finish untuk menghancurkan akidah kita. Saya ulangi jemaah, supaya masuk ke dalam hati kita, semoga kita tiba di garis finish menjadi sang juara. Kita bermohon kepada Allah husnul khatimah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, bukan mengatakan aku Yahudi, Nasrani, Majusi, na'udzubillah. Ada orang mengatakan, Ustaz, kami dari Al-Nasrani mengucapkan ribuan apa nih? Al-Natal, apapun itu. Wah, jangan. Wah, itu dah hangat-hangat seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Samad dan ustaz-ustaz kita yang lain, kaum muslimin, kaum muslimat. Jangan mengucapkan kalimat seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka kamu sama. Dan saya akan jawab dengan hadis Nabi, Pak. Begini. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sananal lazina min qablikum. Kalian akan benar-benar mengikut orang-orang sebelum kalian. Cara beragama, cara berbudaya, cara segala macam cara. Kalian akan mengikut kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, kata Nabi. Ini prediksi jemaah, tapi bukan prediksi BMKG, prediksi Nabi, wahyu. Hadisnya sahih lagi, perawinya Imam Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, ini prediksi bukan sembarang prediksi, tapi ini wahyu dari Allah. Apa bunyinya? La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian benar-benar akan mengikut orang-orang sebelum kalian. Cara bergaul, cara bertetangga, cara segala macam cara. Sunnah, kebiasaan. Tapi bukan sunnah Nabi masuk di sini. Sunnah-sunnah kebiasaan orang-orang non-muslim. Shibran bi shibrin. Kalian akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in. Kalian ikut mereka sehesta demi sehesta. Pertama sejengkalnya, Pak. Tambah-tambah sehesta demi sehesta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut. Berawal dari shibran bi shibrin. Ucapkan dulu selamat Natal.
Sudah itu ansur-ansur masuk ke gereja baca solawat. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut. Itulah jawaban pertanyaan Bapak tadi. Pertama, ansur-ansur, sejengkal-sejengkal dulu. Sejengkal-sejengkal dulu. Selamat. Selamat. Sudah tuh pakai topi merah. Ikut sejengkal-sejengkal ya kan? Sudah itu sehesta lagi. Masuk ke dalam. Ya. Lepas itu Pak masuk ke dalam. Masuk ke lubang biawak. Sallallahu ala Muhammad. Pakai kompang. Rebana. Di gereja. Itu lubang biawak yang dimaksud. Bertanya sahabat. Qal al-Yahud wan Nasara. Ya Rasulullah. Yahudi Nasranikah yang kau maksud? Kata Nabi. Qala faman. Betul. Kalau bukan mereka siapa lagi? Itulah jawabannya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Allah sudah bilang Pak dalam banyak ayat. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka akan terus memerangi kamu. Bukan pakai senapang Pak. Bukan. Pakai apa Pak Ustaz? Narasi-narasi indah. Lalu membuat kita lengah dan terperangah. Rupanya yang diancamnya akidah. Mohon maaf kalau ada orang Departemen Agama di sini. Kita bisa beda pendapat. Tapi yang tangkap pula saya lagi. Tahu ada di sini intelijen. Saya terus terang aja nih. Yang tangkap pula saya. Ini kita ngaji nih. Saya termasuk walaupun saya SAG jemaah. Saya walaupun SAG tapi saya termasuk orang yang cemas dengan apa Pak Ustaz? Orang yang cemas dengan moderasi. Ini hanya casing. Ini hanya casing, tapi isinya ini casing jemaah. Kita bukan casing yang kita masalahkan, isinya itu. Jangan diajarlah orang Islam moderasi jemaah. Rasul kita sebagai contoh udah ada. Apa salah ayat lakum dinukum waliyadin? Itu satu ayatnya cukup sebenarnya. Kalian amalkan nama kalian. Go, lanjut. Kami tak ganggu, selesai. Sekarang intoleransi, kebablasan. Apa itu toleransi sekarang? Bukan sekedar melepaskan, membiarkan, ikut pula. Itu tak toleransi lagi namanya. Toleransi itu jangan ganggu, biarkan. Nanti giliran kami, tolong hargai, jangan ganggu kami. Kalian tak perlu ikut. Bahkan kalau kalian ikut, kami larang. Jangan ikut. Itulah toleransi. Sekarang mohon maaf, dibuat moderasi. Itu casing. Isinya. Sampai ke situ gara-gara pertanyaan Bapak. Jadi narasinya indah, membuat kita terperangah, lalu lengah. Yang diancamnya apa ya Ma? Akidah. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sempat syirik kita, membelot akidah kita jemaah. 3 resikonya paling tidak tadi. Apa itu? Habis amal kita. Allah tak ampunkan dosa kita. Haram kita masuk surga. Licin. Nih, Bapak nih bisa jadi tim kampanye saya nanti nih. Yang terakhir jemaah, waktu udah habis. Yang terakhir, kita juga di samping takut mati dalam keadaan akidah ini hancur, meleset, kita juga takut mati dalam keadaan iman kita iman tercoret, iman yang tak diakui. Maksud Pak Ustaz apa nih? Ya munafik. Kalau orang musyrik kekal di neraka, haram untuk mereka surga, orang munafik dikerak-keraknya. Ya Umar bin Khattab itu sudah dijamin masuk surga. Kata Nabi dalam hadis,
Ada 10 sahabat yang dapat kabar dari Rasulullah, engkau surga, kau surga. Siapa itu? Kalau tak salah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tulhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid. Zubair masuk siapa? Apa rupanya? Ada 10 sahabat. Ada 10 sahabat. Jadi makanya nama kita tuh mesti nama orang baik, agar kita terinspirasi meniru kebaikannya. Yang paling baik itu siapa jemaah? Allah Ta'ala. Allah yang paling baik. Maka beri nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Berikan nama anak seperti itu, karena Allah Maha baik. Untung-untung nama tadi di samping doa memang terinspirasi. Juga beri nama anak Muhammad, Ahmad. Muhammad manusia mulia. Yang paling baik kan Allah Ta'ala jemaah. Yang paling baik beri nama dengan nama-nama Asmaul Husna. Kemudian orang paling terbaik Nabi Muhammad, maka disuruh Nabi beri nama anak Muhammad. Termasuk juga sahabat itu orang baik. Contohnya Pak Zubair tadi. Karena Zubair bin Awam dijamin masuk surga, inspirasi. Nama saya Zubair, saya mesti juga masuk surga seperti Zubair bin Awam. Tapi jemaah tak ada nama orang Fir'aun jemaah. Namun yang mengikuti kelaku Fir'aun banyak. Kita tahu Fir'aun itu jelek, saking jeleknya memberi nama anak Fir'aunnya kita tak mau. Tapi meniru kelakunya banyak. Ini lucunya Wak, nama tak suka, kelakuannya suka. Bahkan apa saya bilang jemaah, biarlah nama Fir'aun, tapi kelakuan Musa. Akan gitu. Siapa nama anak Pak? Fir'aun. Tapi kelakuan Musa, mantap ini. Siapa nama anak Pak? Muhammad Soleh. Kelakuannya Abu Jahal. Kok sampai pula ke situ pembahasannya? Lagi-lagi gara Pak Zubair ini. Jemaah waktu sudah sampai. Kemudian Umar takut mati dalam keadaan munafik. Padahal dia sudah dapat info dari Nabi masuk surga, tapi Umar tetap risau. Saya ulangi, Umar dah dijamin masuk surga, dia tetap risau. Apa yang dirisaukannya? Termasuk dah aku ni munafik. Itu bedanya dengan awak. Belum dapat jaminan, tenang-tenang aja awak. Umar dapat jaminan takut, awak belum dapat jaminan tenang. Berarti hebat awak Ustaz? Bukan hebat macam itu tuh. Umar dijamin takut, awak belum dijamin secuek aja, bukan hebat namanya tuh. Singkat cerita, Umar bertanya kepada Huzaifah bin Yaman. Kenapa? Huzaifah ini penyimpan rahasia yang sangat rapi, dipercaya oleh Rasulullah, termasuklah nama-nama iman-iman tercoret. Apa iman tercoret itu Pak Ustaz? Iman di mulut, tidak di hati. Mulutnya katanya Islam, tapi dalam hati membenci Islam. Bertanya Umar, Huzaifah, apa namanya? Aku termasuk tak ke dalam golongan orang-orang yang imannya tercoret itu? Maksudnya munafik termasuk tidak? Sebenarnya Umar tak perlu tanya, dia ada jamin dah. Tapi tetap risau dia. Kata Huzaifah, engkau tak termasuk wahai Umar. Baru tenang hati Umar. Baru tenang hati Umar. Kita ni jemaah, tak macam manalah nasib kita di akhir hayat nanti. Kita akan sampai ke situ. Yang penting kita berbuat maksimal setanggup kita. Fattaqullaha mastata'tum. Semoga Allah mudahkan kita. Kemudian akhir hayat kita adalah akhir yang paling indah. Akhir yang paling indah. Amin ya Rabbal. Terima kasih jemaah atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.